Halo teman-teman, berikut adalah penjelasan tentang pola atau apa sih yang akan dinilai pada saat kontes cupang yang berstandar internasional dan yang akan disampaikan oleh Bapak Jody. Beliau adalah juri di IBC atau lebih dikenal dengan International Beta Congress, bukan kontes ya, kongres. Beliau tersertifikasi oleh IBC. Kalau ada kontes cupang dengan berstandar IBC, beliaulah yang akan turun dari Indonesia. Kita akan tanya-tanya bagaimana penilaian cupang itu dimulai dari apa sih, dan apa yang dinilai secara detail, karena di IBC itu punya penilaian yang sangat detail dan sangat panjang pada ikan. Nah, video ini adalah fondasi atau acuan kita untuk mengerti detail-detail tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Di IBC itu dia dibagi dua, ya toh, color sama general. General tuh meliputi kondisi si ikan, bentuk badannya, bentuk finnya, deportmentnya. Deportment tuh apa ya? Sifat agresifnya, ya toh, ya, karena kontes cupang itu si cupang itu harus bisa ngedok terhadap cupang lain. Nah, itu dinilai, ya toh. Nah, bagian yang kedua adalah warna, ya. Jadi penilaian itu berdasarkan warnanya, ya. Dan warna itu ya macam-macam, tapi yang bisa saya sebut ya kurang lebih 10-11 warna lah yang umum, gitu. Seperti hitam, merah, biru, hijau, abu, kemudian apalagi selanjutnya putih, kuning. Nah, itu kan di grouping kayak semacam grupnya dasar gelap. Kalau kita bicara secara bahasa Indonesianya, dasar gelap itu kalau di translate ke bahasanya IBC adalah dark solid color, ya toh. Nah, dark solid color sendiri ada dua macam, ya. Jadi ada dark non iridescent sama dark iridescent, gitu toh. Yang lightnya juga sama, light iridescent atau light non iridescent, tapi yang ada sekarang light non iridescent, ya toh. Metalik itu termasuk iridescent, copper, platinum, gold itu termasuk sebenarnya iridescent, tapi iridescent yang lebih tinggi tingkat kilapnya lah. Jadi warnanya itu lebih shiny, kalau bahasa Inggrisnya bisa shiny. Yang lainnya ya kayak pattern, butterfly, kemudian marble, kemudian ada lagi multicolor ataupun ya itu kelas-kelasnya ya. Jadi kurang lebih segitulah.
sekarang di IBC itu ada 5 divisi. Divisi A itu single tail long fin, ya toh. Divisi B itu double tail long fin. Divisi C itu crown tail. Divisi D itu short fin atau yang kita kenal plakat. Nah, divisi E itu giant, ya toh. Yang ada sekarang giant plakat. Nah, ini bagi 5 divisi. Jadi dasar standarnya itu semua harus general sama. Ya, kalau warna sama, standarnya sama. Merah di half moon, long fin, sama merah di plakat, short fin, sama. Color faultnya juga sama. Ya toh? Nah, di IBC sendiri itu dibagi bahwa kalau ada yang fault sistemnya ya, jadi ada mungkin dia slight fault, itu kesalahan ringan, dia minusnya 3. Terus minor fault, ya toh, itu ada minus 5. Terus ada major fault, itu dia minus 9, ya toh. Slight, minor, major, severe, ya. Terus yang paling serius severe fault, itu minus 17. Yang paling parah adalah diskualifikasi. Ya kan? Nah, sistem pengurangan poin ini sama. Jadi berlaku untuk color fault maupun general fault. Kalau general fault misalnya di warna ikan solid color dengan ujung dasinya putih. Nah, itu slight fault. Jadi mau ikan jenis apapun juga, mau crown tail, mau plakat, mau apapun juga, asal dia solid color, dasinya putih, faultnya sama, 3 potongnya. Ya toh? Nah, begitu juga dengan kriteria lainnya, misalnya, ikan ini nggak boleh dia punya fin ukurannya berapa panjang, ya toh? Umumnya showfish itu panjang fin adalah setengah daripada panjang total badannya, gitu. Nah, kalau dia ada lebih atau dia ada kurang, yaitu di situ dikurangin nilainya. Apakah dia kurang sedikit atau banyak? Di situ konsepnya di situ. Jadi secara detail ya saya nggak bisa bilang lah bahwa bedanya penilaian dari long fin dengan short fin. Ya bedanya yang satu long fin, yang satu short fin. Tapi secara general sama. Ya toh. Terdiri dari color fault, general fault. Nggak ada yang ini toh. Nah, fault lainnya seperti apa ya? Warna. Seperti katakanlah dark iridescent itu adalah biru, abu ataupun turquoise. Ya. Kalau dasinya merah, faultnya apa? Major fault. Itu minus 9. Ya toh? Nah, di standar juga disebutkan bahwa ikan biru yang taunya ada biru, royal blue, steel blue, ya. Kalau dia ada warna lain, katakanlah ada hijau, entah di dasinya, entah di pangkal analnya, atau dimanapun juga ada warna hijau, itu major fault. Atau dasinya hijau, biru, dasinya hijau, major fault. Sama dengan biru dasinya merah, ya toh? Nah, sebagai juri kita harus bijaksana. Kenapa saya sebut bijaksana? 2 ikan dengan fault yang sama, yang satu dasinya hijau, satu dasinya merah. Kalau saya juarain, saya placing yang dasinya merah,
orang akan dengan mudah ngeliat, mudah recognize. Wah, dasi merah, kenapa juara? Ya toh? Tapi banyak orang yang nggak begitu mengerti sebenarnya. Tapi, ya toh? Biru, dasinya hijau. Kita sebagai juri tahu major fault sama -9. Tapi pada saat saya placing yang dasinya hijau, katakanlah juara 2, ya, nggak ada yang komen. Saya juarin 3 yang dasi merah, pasti kok dasi merah bisa juara ya. Karena IBC itu punya buku, jadi kita bisa bukain. Nih loh, di sini kan tertulis dasi merah major fault. Bukain lagi yang biru, baca di sini. Royal blue, steel blue, present green color on steel blue or royal blue fish, major fault. Begitu juga kebalikannya, present blue or steel blue on green fish, major fault. Berbeda. Ya. Ya begitu jadi cara penilaiannya. Jadi semua ada bagian-bagiannya, mesti berapa deduct poinnya, berapa deduct poinnya. Jadi nggak bisa ya, saat ini saya nggak bisa lah, maksudnya kasih khusus misalnya plakat, ya toh. Gimana sih ikan plakat yang bisa menang? Ya pasti yang paling sempurna. Paling sempurnanya itu yang seberapa? Ya tergantung voltnya dia berapa. Kita umpamakan nilai ikan sebelum dinilai adalah 100. Pada saat juri berdiri di depan dia, oh ini dasinya putih, potong 3. Ujungnya putih, potong 3. Atasnya, oh ikannya biru, dasinya hijau, potong 9. Jadi udah minusnya 12. Ya toh. Oh di sini ada tompel dikit. Apa tompelnya? Minor fault. Ya toh. Potong 5. Ya toh. Oh ini dasinya nggak rata pecahnya. Splitnya yang sebelah 1, yang satunya 2. Itu fault. Apa faultnya? Minor fault tambah potong 5. Ya toh. Tapi kalau dia 2 dan 2 atau 3 dan 3, itu nggak fault. Karena dia seragam. Begitu juga sama, misalnya long fin, half moon. Kadang kan kita lihat di dorsal kan ada semacam gerigi-gerigi, duri-duri yang nongol, fringit, ya toh. Di anal juga ada. Ya. Kalau dia extended ray ini adanya cuma di anal atau di dorsal, atau anal dan dorsal tapi di ekornya nggak ada, itu dia fault. Tapi kalau di 3 unpair ada extended ray dengan panjang yang mirip, itu nggak fault. Gitu. Nah, beda lagi dengan crown tail kan. Kalau crown tail itu kan ada sendiri lagi kriterianya. Apa? Oh dia punya ray-nya mesti double-double. Semua double ray. Harus double Itu yang kita mau sekarang, double ray semua. Ya toh. Bagaimana dengan silang? ya. Ya toh. Silang tuh fault. Oh silang fault. Fault. Karena dia bengkok. Iya. Ya toh. Iya. Iya. Dan harusnya kalau kita ikut dari standar, kalau dia punya ray di ekornya lurus-lurus, ray di dorsalnya dia kan lurus-lurus semua. Dia nggak akan ketemu. Bawahnya, analnya, semua kan lurus-lurus semua. Nah, kalau dia seragam, nggak fault. Tapi kalau di sini dia melengkung, ketemu, berarti yang di bawah itu juga dia mesti melengkung-melengkung semua. Iya toh? Mesti melengkung-melengkung semua.
baru disebut 3 volt. Tapi kalau yang di bawahnya lurus-lurus, yang di sini melengkung, itu volt. Oke. Ngerti Pak. Oke. Sebenarnya simple. Yang bikin nggak simple ya jurinya sendiri kadang-kadang. Iya. Maka setiap kali saya juri kontes, saya cuma bilang, kamu mau sebut apa? Silakan bicarakan. Kalau saya anggap oke, sesuai dengan saya nggak akan argue. Iya. Karena kalau saya argue, prosesnya jadi lama. Tapi ada juga saat saya mesti juga ngajarin. Kenapa kamu begini? Ini salah. Nah itu saya mesti kasih tahu, kamu salah berdasarkan standar. Harusnya ABCD-nya ini gitu loh. Masih nggak ngerti? Kita buka manualnya, bukunya. Berarti teman-teman yang kami ini yang masih awam untuk dapat bukunya itu gimana? Join IBC, dapat manualnya. Oke. Berarti Agustus ini ya. Agustus ada, tapi join ke IBC anytime. Anytime. Anytime bisa. Selama kita join jadi member IBC, itu pasti dapat manualnya. Dia dapat 2 buku manual. Itu kriterianya ada semua. Iya, di situ asal mau baca. Enak banget ya. Ya, jadi dia IBC selalu ngasih 2 buku, tapi sekarang bisa di-download. Oh bisa di-download. Waktu kita jadi bayar, kita udah di-approve jadi member IBC, itu kita bisa download, masuk ke websitenya, kita bisa download. Ya kan? Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share agar kamu tidak ketinggalan video-video dari saya. Dan jika ada pertanyaan atau sharing bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan dari saya jika ada kesalahan, kehilafan, dan ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.